Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ahmad Dhani, Ali Reza, Azahra, Della Oktaviani, Elindisa Bilkis, Ika Rahayu, Lutfi, yang terakhir Monica. Baik, hadir semua ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.9, yaitu mengonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, setelah kita mempelajari tentang mengonstruksi cerpen, dapat diharapkan memahami langkah-langkah penulisan cerpen dan juga dapat menulis cerpen. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, masih ingatkah materi pertemuan minggu lalu? Silakan, boleh angkat tangan. Ya, silakan Mbak Della. Iya, benar sekali apa yang dipaparkan oleh Mbak Della. Jadi, minggu lalu kita sudah membahas tentang struktur cerpen dan juga unsur pembangun cerpen. Nah, struktur cerpen itu terdiri apa saja? Ya, silakan Mas Dhani. Iya, benar sekali. Ada abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Kemudian, unsur pembangun cerpen. Ada unsur intrinsik, terdiri dari apa saja? Ya, silakan Mbak Bilkis. Iya, benar sekali. Boleh dijelaskan apa maksud dari unsur intrinsik tersebut? Iya, jadi unsur intrinsik itu adalah unsur dari dalam cerpen yang terdiri dari apa? Dari tema. Tema itu merupakan inti pokok yang ingin diceritakan pada sebuah cerita. Kemudian ada alur. Alur itu merupakan urutan atau tahapan jalannya sebuah cerita. Ada alur mundur, alur maju, dan juga alur campuran. Yang berikutnya ada setting. Setting itu berkaitan dengan latar tempat, waktu, dan juga suasana dalam sebuah cerita. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Penokohan itu pemberian sifat kepada pelaku dalam tokoh cerita. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Dan apalagi? Ya, gaya bahasa. Gaya bahasa itu bahasa yang digunakan penulis dalam cerita. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca agar pembaca bertindak atau melakukan sesuatu. Ya, benar sekali ya. Nah, kemudian ada unsur ekstrinsik. Itu apa? Silakan. Iya, jadi unsur ekstrinsik itu adalah unsur dari luar cerpen. Terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, biografi, kondisi psikologis, dan juga aliran sastra. Nah, latar belakang masyarakat itu suatu pengaruh dari latar belakang masyarakat terhadap terbentuknya sebuah jalannya cerita. Nah, pemahaman tersebut dapat berupa pengkajian ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan juga kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ada latar belakang pengarang, dapat meliputi sejarah hidup dan juga sejarah karangan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada biografi. Biografi itu berkaitan dengan riwayat pengarang yang ditulis secara keseluruhan. Kemudian apalagi?
Iya benar, kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis ini adalah kondisi pengarang ketika sedang menulis kisah cerita. Yang terakhir ada aliran sastra. Nah, seorang pengarang itu biasanya memiliki aliran sastra tertentu. Nah, hal tersebut dapat berpengaruh dalam pemakaian atau gaya penulisan yang dipakai dalam membuat kisah cerita. Nah, itu unsur estrinsik dari cerpen. Nah, kita sekarang akan mempelajari tentang mengonstruksi cerpen. Mengonstruksi cerpen. Nah, dalam kegiatan kali ini kalian diharapkan dapat menuangkan ide, gagasan, pikiran, hasil pengamatan, pengalaman hidup, dan juga imajinasi dalam cerita pendek. Nah, dalam membuat cerpen itu kita harus mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada menentukan tema. Menentukan tema. Nah, jadi langkah pertama itu adalah menentukan tema. Nah, dalam menentukan tema, kita harus menentukan tema yang kreatif atau menarik. Nah, karena agar pembaca itu mau membaca tulisan yang kita tulis. Nah, dalam menentukan tema itu dapat bersumber dari pengalaman pribadi sendiri atau pengalaman orang lain yang kita dengar. Kemudian ada imajinasi. Nah, imajinasi itu merupakan inspirasi ketika kita membuat cerita. Nah, kemudian langkah kedua itu menyusun kerangka karangan. Menyusun kerangka karangan. Nah, dalam menyusun kerangka karangan itu harus ya sebelum menulis cerpen, karena menyusun kerangka karangan itu dapat memudahkan kita dalam menentukan alur cerita. Nah, jadi kita itu tidak kesana kemari dalam membuat cerita karena sudah ada kerangkanya. Nah, menyusun kerangka karangan itu bisa siapa tokohnya, di mana, berapa orang, dan happy ending atau sad ending. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita menyusun kerangka karangan, baru kita menulis cerpen. Menulis cerpen. Nah, dalam menulis cerpen itu kita harus memperhatikan diksi atau pilihan kata. Nah, karena agar cerpen kita yang tulis itu menarik dan juga syarat akan makna yang bagus. Nah, setelah kita menulis cerpen itu kita harus apa? Iya, benar sekali, menyunting cerpen. Yang terakhir itu menyunting cerpen. Menyunting itu apa? Jadi menyunting itu memperbaiki kesalahan penulisan. Nah, misalnya dari tanda baca atau ejaannya, bahasanya, dan lain sebagainya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, belum ada. Jika belum ada, kita langsung lanjut ke aspek yang harus diperhatikan dalam mengonstruksi cerpen. Nah, jadi aspek yang pertama itu adalah keefektifan kalimat. Keefektifan kalimat. Nah, penggunaan kalimat yang efektif itu harus menjadi titik fokus utama agar pembaca dapat memahami apa yang kita sampaikan dalam sebuah cerita pendek. Nah, kemudian kita harus memperhatikan ejaan atau tanda baca. Ejaan atau tanda baca. Nah, kita harus memperhatikan ejaan atau tanda baca karena dalam cerpen itu terdapat kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung. Nah, kalimat langsung itu merupakan kalimat yang diucapkan oleh tokoh
dan diawali dengan tanda petik, sedangkan kalimat tidak langsung itu merupakan laporan yang diucapkan oleh sang tokoh. Nah, itu pembelajaran pada hari ini tentang mengonstruksi cerpen. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Baik, jika sudah paham, Ibu akan memberi tugas untuk kalian, yaitu membuat cerpen. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai beberapa tugas yang bentuknya itu buku ya. Nah, jika kita buka buku ini, nah di sini ada amplop. Nah, amplop ini itu adalah instruksi kalian harus membuat cerpen, misalnya bertema apa. Nah, nanti kalian bisa menulis cerpen tersebut di buku ini. Ini sudah ada beberapa ya. Nah, soalnya tuh tugasnya misalnya seperti ini. Buatlah sebuah cerita pendek dengan memperhatikan struktur, unsur, dan juga kaidah kebahasaannya. Kemudian yang kedua, buatlah berdasarkan pengalaman hidup kamu alami sendiri ataupun pengalaman orang lain selama masa pandemi. Nah, jadi di sini nanti terdapat tema yang berbeda-beda ya. Kalian sudah paham dengan tugasnya? Ya baik, jika sudah paham, nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Cara mengonstruksi cerpen itu bagaimana dan bisa saling mengomentari satu sama lain tulisan yang kalian buat. Nah, Ibu akan bagikan tugasnya sekarang ya. Nah, baik. Ibu akan beri waktu kalian 30 menit untuk membuat cerpen, silakan. Baik, sudah selesai ya? Iya. Nah, Ibu ingin mengetahui cerpen yang kalian buat, jadi kalian bisa mempresentasikannya ke depan. Ibu akan panggil acak. Yang pertama maju, presensi nomor 3, siapa? Siapa? Ya, Mbak Bilkis, silakan maju ke depan. Iya, ceritanya Mbak Bilkis yang dibuat bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbak Bilkis. Iya, Mbak Bilkis boleh duduk kembali. Ya, cerita yang dibuat Mbak Bilkis sudah bagus. Nah, nanti tinggal menyuntingnya lagi untuk memperbaikinya agar lebih semakin bagus lagi ya. Nah, karena waktunya hampir selesai, apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, Mbak Zahra, silakan. Iya, benar sekali. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu kita mengonstruksi cerpen. Nah, sebelum kita mengonstruksi cerpen, kita harus mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu. Ya, yang pertama ada menentukan tema dan yang kedua menyusun kerangka karangan. Nah, setelah menyusun kerangka karangan, kita kemudian baru menulis cerpen. Nah, setelah kita menulis cerpen sudah selesai, kita baca kembali dan kita menyunting cerpen tersebut. Nah, sebelum mengonstruksi cerpen, kita harus memperhatikan aspek, misalnya keefektifan kalimat dan juga memperhatikan ejaan atau tanda baca. Nah, itu kesimpulan hari ini. Untuk minggu depan, Ibu memberi tugas untuk kalian menyunting cerpen yang sudah kalian buat tadi ya. Jika ada yang mau berkonsultasi kepada Ibu, silakan. Terima kasih ya atas antusias kalian pada pembelajaran hari ini. Karena waktunya sudah selesai, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?